Setiap melihat orang tuh kayak ada leak. Tuh, aku sempet nggak ada juga, sempet meninggal istilahnya. Keluarga semua udah ngumpul. Emang mama udah megangin kaki, udah semua udah dingin. Itu aku ingetnya tahu-tahu bles nggak ada. Aku ingetnya gini bang, dibawa main sama anak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Mata Batin Official. Alhamdulillah nih, ketemu lagi. Mudah-mudahan yang menonton, yang menyaksikan, para subscriber, mungkin juga yang baru menyaksikan, baru menonton, baru buka channel Mata Batin Official, Bang Anto doain mudah-mudahan Allah berikan umur panjang, Allah berikan juga rezeki yang berkah, Allah berikan kesehatan yang afiat. Amin. Jadi kita bisa beribadah kepada Allah nih sisa umur kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Mata Batin kali ini nggak sendirian. Ditemanin oleh seorang wanita yang auranya sudah terpancar. Walaupun belum dibuka udah terpancar dulu auranya. Subhanallah. Kita sekarang bersama siapa namanya? Mega. Sahabat Mata Batin ini namanya Mega. Mega ini apa profesinya Mega? Tadinya penyanyi dangdut. Wah, vokalis dong, penyanyi dangdut. Oh. Iya. Penyanyi ini udah berapa lama menyanyi? Dari Mega. nyanyi sih dari SMA lah. Udah SMA? Iya, dari SMA. Udah mungkin berapa tahun kira-kira tuh sekarang? Ya 20 tahun lebih 20 lah. tahun, lama. Cukup berpengalaman berarti penyanyi, berarti dia bisa nyanyi apa aja nih sahabat Mata Batin, lagu-lagu, terutama lagu dangdut kesukaan kita semua. Dangdut is the music of my country. Mantap. Nah ini Mega ini katanya punya cerita, punya pengalaman, terutama yang berbau dengan misteri, mistis itu ya Mega ya. Ya kita ambil cerita misterinya aja, kalau cerita pengalaman yang lain kita nggak usah. Buat pelajaran. Nah ini penting nih, apa yang mau diceritain nanti kita tanya langsung kepada narasumber kita kali ini Mega. Mega udah lama kan bernyanyi, ya kan udah 20 tahun, berarti dari waktu masih sekolah ya? Masih sekolah SMA. SMA, itu cita-cita atau gimana tuh Mbak Mega? Nggak ada cita-cita. Nggak ada cita-cita. Jadi penyanyi ya? Biasanya bawaan lahir? Bukan. Biasanya udah turunan. Ini nggak ada cita-cita tapi belajar sendiri bagaimana nih? Belajar sendiri. Sering nonton-nonton gitu? Pertama sih dari kakak gitu kan. Kakak penyanyi dangdut. Sering ikut, suka ngeliat juga. Ya lama-lama ikut gitu. Oh, jadi ke bawah dia. Ke bawah emosional. Iya. Jadi dari kakak penyanyi jadi sering ikut-ikut, kakak nyanyi ikut, akhirnya jadi turun jadi penyanyi. Iya. Nah, tapi ini waktu mau bahas nih sahabat Mata Batin, ada yang mencolok banget soalnya. Kalau auranya udah kelihatan mencolok. Ini yang berbeda nih, suaranya agak serak-serak, hilang-hilang gitu. Rocker bang kalau kata orang. Iya, rocker apa ini? Apa emang suaranya hilang nih gimana? Ini mungkin bisa diceritain. Saya manggilnya apa nih? Kakak apa zaman sekarang? Dede. Asik, iya. Dede kan zamannya kan masih muda, beda sama abang. Oh, saya ketua banget gua. Kalau Mata Batin Bang Anto dibilang tua, waduh. Padahal cuma beda umur 2 tahun Beda ya bang. tipis. Iya. Beda tipis. Iya, boleh ceritain ke sahabat Mata Batin mungkin pengalaman apa yang pernah dirasakan, terutama pertama nih sebelum ke suara, pengalaman waktu manggung mungkin kan manggung kemana-mana tuh Mega, dari daerah ke daerah mungkin ya. Mungkin ada kejadian-kejadian misteri apa tuh di panggung-panggung. Biasanya manggung malam apa siang? Ya kadang-kadang siang, kadang malam. Oh gitu ya, kadang-kadang soalnya acara musik itu kan dari siang sampai malam ya. Iya. Kalau hajatan udah pasti Siang dari malam. siang sampai malam. Mungkin ada di daerah tertentu yang mau diceritain yang punya pengalaman agak
Gimana gitu? Sering bang. Terutama daerah mana dah, tuh? sebelah sanaan lah dikit, masih selatan ya kan. Sebut aja nama daerahnya nih. Jangan. Jakarta apa di mana gitu? Jakarta. Jakarta, ibu kota. Masih ada yang serem ceritain. Nggak ngaruh juga sih bang. Nggak ngaruh juga ya? Nggak ngaruh lah. Jakarta Jakarta ibu juga kota banyak yang kan. serem, Ya, gimana tuh ceritanya? waktu nyanyi di daerah Jakarta gitu kan. Acaranya malam. Itu acara komunitas kalau nggak salah deh. Komunitas kita di situ acara malam jam 8-an. Di situ kita penyanyi ada bertiga penyanyi. Bertiga nih Ya penyanyi. kan, sekitar jam 10 atau jam 10 kalau nggak salah deh. Itu kan samping tempat acara itu kan ada sound system gitu. Oh iya, biasanya ada sound ya. Yang ngatur sound tuh. Nah, di samping sound system itu sebelah sana ada pohon. Ada Pohon apa tuh? Nggak tahu deh. Pokoknya kan kita emang adanya di perkebunan itu. Oh gitu. Pohonnya besar apa? Pohonnya gede. Oh, gede. Di situ ada pohon. Yang satu pohonnya belok, yang satu pohonnya diri. Gitu kan. Bercabang. Enggak, 2 pohon gitu. 2 pohon. Oh, beda-beda pohon ya. Beda. Terus di situ emang gelap banget. Gelap banget pas aku lagi baru mau bangun, ya kan? Baru mau nyanyi nih. Baru mau nyanyi gitu kan. Lihat ke kanan gitu. Karena pohon itu. Aku pikir apa kan? Terus? Jadi modelnya kayak pocong, ya kan? Mukanya tuh hitam, ya pokoknya hitam lah. Dan kainnya itu udah kotor gitu kan. Udah lusuh gitu ya. Udah lusuh. Aku tanya, lu ngeliat gituan enggak gitu kan? Ke temen. Sebelum mulai nyanyi. Sebelum mulai nyanyi. Udah biarin katanya nggak apa-apa, udah nyanyi aja gitu kan. Ya aku nyanyi aja kan. Aku pikir hilang. Ternyata enggak, sampai acara selesai. Tetap di situ. Masih. Tapi alhamdulillah namanya mungkin ada gitu, tapi saweran rame bang. Ya terus udah sering sih maksudnya ketemu gituan gitu. Kadang-kadang nyanyi di daerah Ciputat lah ya, sering kesana juga kan, sering ada pohon-pohon pisang atau kebun-kebun masih kan, sawah-sawah gitu. Nah di belakang panggung itu ada kebun pisang, ya kan? Ada pohon pisang lah. Ada pohon pisang. Ya, seperti biasa namanya pohon pisang itu udah pasti ada pocongnya bang. Oh gitu. Biasanya pohon pisang identik dengan pocong ya. Iya, itu selalu pasti ada nongol, tadi ya ngumpet di nongol gitu. Suka kelihatan gitu karena malam sih ya. Malam, pagi jam 10 udah gitu pernah lagi main di Kebagusan. Di Kebagusan itu lampu-lampu lighting. Lampu lighting panggung itu dibuat main. Buat main. Iya. Biasanya kan ada yang ngatur tuh. Iya, itu kan acara nggak lama malam, itu acara malam juga maksudnya. Itu orang abis ada yang kesurupan, kita selesai diberhentiin karena ngamuk kan. Di penonton. Ah, Penonton kesurupan. Lagi nonton iya, acara. Terus udah turun semua, kan nggak ada yang megang dong. Semuanya itu alat-alat nggak ada yang megang dong. Nggak ada orang ya pokoknya di panggung. Nggak ada orang, pokoknya sepi lah tuh panggung. Itu lampu udah dimatiin nyala. Itu lampu lighting yang di atas. Lighting kan itu, tuh dia. itu Iya. ada yang mainin. Oh nyala seperti lagi ada yang nyanyi gitu ya. Pokoknya macam-macam lah bang. Kenapa yang kita penyanyi kan, kemana aja ke kampungan orang, sini lah gitu. Waduh iya. Kalau ada yang bisa ngeliat mah lihat, kalau enggak ya enggak gitu. Apalagi kan anak pulang nyanyi, lewat kuburan gitu kan, diketawain lah inilah gitu. Itu perwujudan jin itu, sahabat mata batin. Perwujudan jin mungkin dia juga menikmati irama musik. Bisa jadi. Sambil ngelirik biduannya. Ikut nonton. Iya. Padahal semuanya udah turun ya. Udah turun, nggak ada orang tuh di panggung. Dan lighting itu harus di-setting, harus ada yang mainin gitu ya. Harus ada ya. Itu nggak ada kan? Nggak ada. Berarti itu campur tangan dari bangsa lain ya. Makhluk astral ya, bangsa jin lah. Iya. Yang usil. Jadi itu nyata itu. Dampak itu apa ya, nyata gitu ya. Tapi emang biasanya bang kalau misalkan kita mau ada acara itu kan harus izin juga. Izin dulu. Iya kan, sama yang punya istilahnya punya kawasan lah ya. Kalau kagak mah mungkin bisa digangguin ya kayak gitu. Tapi biasanya kalau grup dangdut gitu ada kali mimpin doa dulu gitu ya buat izin segala macam mungkin. Nggak ngerti dah, aku kan
Aku kan timbang Nyanyi aja? datang nyanyi udah selesai. Oh gitu. Ya mungkin yang punya hajat mungkin ya, yang punya acara setempat mungkin udah melakukan doa tertentu, tapi tetap aja masih diganggu kadang-kadang ya. Bisa. Ya mungkin itu yang lupa-lupa berdoa dulu mungkin saking repotnya mungkin bisa jadi. Jadi sepenggalan cerita misteri ini cukup menurut mata batin memang cukup menyeramkan ya, karena itu sering terjadi ya, nggak 1-2 kali ya Mega Iya, ya? Sering. Nah, tapi mungkin karena udah biasa ya Mega ya, jadi nggak diambil pusing juga mungkin ya. Mungkin yang takut mah takut kabur. Tapi biduan yang lain ada, penyanyi yang lain gitu yang setelah ngeliat gitu besok-besok bikin nggak nyanyi, sakit. Ada yang sakit. Tapi nggak kapok nyanyi kan? Ya enggak lah. Oh, Kan iya. itu kan pencarian. Oh iya, ya, itu profesi ya, harus profesional. Iya. Walaupun ngeliat pocong di depan kita, waduh, tetap aja Itu nyanyi. sampai kadang gemeter gitu. Maksudnya ya ampun kan gitu kan, maksudnya kayak ini namanya lagi nyanyi gitu kan. Oh, iya, lagi nyanyi Ada iya gituan. iya Kalau yang enggak itu mah kabur, Bang. iya Ya kan? jadi tetap profesional juga nih. Ah. Soal mata batin nih Mega nih luar biasa nih, mentalnya udah teruji. Bagus itu ya, atau kita sebelum acara ya kita berdoa dulu gitu ya. Ya, Maksudnya Mega ya baca ayat kursi dulu dari rumah. Kita mohon perlindungan oleh Allah supaya kita walaupun nanti ketemu hal-hal seperti itu, kita udah nggak down mental kita, kaget. siap gitu. Terus Bang tuh mau tanya nih, ini yang tadi Bang tuh bilang tuh mencolok banget suaranya nih. Suaranya kayaknya serak-serak basah apa serak-serak hilang. Serak-serak rocker, Bang. Wah sih, rocker. Rocker. Ini gimana nih? Ini ada kejadian tertentu apa gimana nih? Oh, kalau ini kejadiannya spesial. Spesial. Jangan di skip nih, spesial nih. Tonton terus. Iya. Nih gimana? Awal mulanya nih, ini suara sekarang udah nggak normal belum berarti sekarang nih? Udah enggak normal. Nggak normal. 100% Udah berapa lama nih nggak normal? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Itu awal mulanya gimana tuh? Maksudnya bisa suara kayak gini Mega? Ya kan kita namanya orang awam, kita kan nggak tahu, Bang. Awalnya tuh cuman kayak serak, batuk biasa gitu kan. Terus kok tahu-tahu sesek napas gitu kan. Sesek napas. Pas berapa malam langsung hilang suara. Aku pikir kan batuk-batuk biasa gitu kan. Pas ke dokter dikasih obat batuk itu sampai habis gitu kan. Itu berapa bulan ke dokter. Nah aku kan langsung ke ya medis lah, berobat medis. Berobat medis. Habis ke berobat medis gitu, ada dokter ngasih tahu gitu kan, daripada berobat medis terus takutnya kena ke Organ yang tubuh. lain. Karena kan masuk obat. Masuk obat terus. Karena kita nggak ada penyakit. Gitu kan. Oh gitu. Jadi setelah didiagnosa oleh dokter itu nggak tampak Nggak ada, penyakit. nggak ada. Jarang Terus loh ya kan. jadinya Bang? terus kalau minum obat itu efeknya gimana tuh Kak? Kan Bisa kan kalau obat kan dosisnya kan kadang-kadang tinggi. Bisa ke lambung, bisa ke jantung. yang dirasain Mega tuh setelah minum obat tapi nggak kunjung sembuh apa rasanya? Apa Lebih jantung duk Oh, jantung gitu. berdebar ya? Aku udah konsultasi kan sama dokter. Kadang telinga juga Budak. agak iya. Jadi nggak denger ya? Iya, budak. Jadi kata Kopinya. budak karena banyak minum obat. Iya. Iya. Overdosis obat itu, Bang. Jadi agak nggak denger Iya. gitu ya? Bolot dah. Iya ntar jadi suara habis kuping nggak denger. Nah, itu dia. Aduh, Ngeri. repot tuh. Terus Udah. ada dokter yang nyaranin tuh? Iya, dokter ngasih Untuk? tahu buat ke non medis. Oh berobat alternatif gitu ya, non medis. Alternatif. Itu dokter sendiri yang nyaranin? Iya, dokter. Karena sudah dikasih obat berkali-kali gitu ya? Tapi nggak kunjung Kalau sembuh. cuman obat doang sih mungkin ya. Ini kan kita udah ronsen. Oh udah diagnosanya CT scan. udah Udah jauh. udah ronsen, udah CT scan juga. Udah semuanya. Udah semuanya. Kita waktu masih itu pas baru-baru COVID. COVID kan. Kita tes semuanya tuh. Semuanya negatif. Cek darah udah berapa kali kan. Normal Ya, gitu? Normal. Normal ya? Normal. Mungkin kalau kita punya jantung kan ketahuan.
atau apa. Jadi nggak terpecahkan itu solusi di kedokteran di medis ya. Jadi bahkan sampai disarankan oleh dokter supaya untuk cari alternatif. Oke. Terus Setelah alternatif ya ke alternatif nih, akhirnya ke alternatif. tapi emang sebelum ke alternatif itu, selama berjalannya waktu kita buat berobat medis, itu ada aja bang. Apanya tuh ada aja? Jadi kayak tidur di atas jam 12 malam, jam 2 lah ya, jam 3. Ini belakang tuh kayak ditarik gitu bang, sampai gitu. Kayak awalnya sih gini, waktu tidur jam berapa gitu, jadi kayak dari sini nih, dari kepala gitu, kayak ada yang masuk berasa gitu. Aku pikir masuk angin, itu dikerokin kok nggak sembuh-sembuh, suara makin habis, makin lama nggak bisa bangun, lumpuh lah istilahnya. Oh jadi nggak bisa beraktivitas sama sekali ya Mega ya? Berapa lama tuh? Itu selama berapa bulan ya? Ada 6 bulanan lah. Langsung suara dihajar, langsung ngedrop, nggak bisa bangun. Gitu. Oh gitu ya? Maunya selalunya ada yang di kamar. Maunya di kamar aja, nggak mau keluar rumah. Setiap melihat orang tuh kayak ada leak. Leak? Kalau ngeliat orang lain gitu maksudnya? Jadi setiap buka pintu gitu ada yang ngetok-ngetok gitu pintu, manggil gitu buat makan atau apa gitu, nggak pernah mau. Bahkan keluarga sendiri yang ketok gitu? Keluarga sendiri, sampai nyokap aja nangis maksudnya. Kalau ngelihat nyokap juga sama gitu? Iya sama. Seperti ngelihat itu tuh banyak. Jadi makhluk halus tuh semuanya ada, yang gede-gede gitu, gondoruo, kuntilanak gitu. Kelihatan jadinya gitu ya? Iya, itu tuh yang ayo gitu ngikut gitu. Manggil-manggil? Ngajakin pergi. Ngajakin pergi. Makanya aku kayak orang apa ya, kayak orang takut nggak sama manusia tuh ya nggak mau. Sempat gitu ya? Iya. Lama juga kayak gitu ya? Lama, beberapa bulan gitu. Oh, tapi cepat berobat ya? Berobat tetap jalan? Iya, sambil berobat. Jadi ya orang alternatif itu yang ngerobatin ke rumah. Nanti seminggu udah enakan, keluar kamar ngobrol gini. Ntar begitu lagi, jatuh lagi gitu. Terakhir ngedropnya gini bang. Aku sempet nggak ada juga, sempet meninggal istilahnya, kata orang mah ya. Itu aku ingat hari Jumat. Hari Jumat, habis asar. Itu padahal aku siang dari dokter. Terus? Dari dokter kasih obat. Minum. Orang kalau dikasih obat tuh minum obat enak gitu ya bang. Bang. Ini mah enggak. Gimana rasanya? Gak ada tenggorokan? Itu udah bener-bener nggak tahu orang. Cuma bisa manggil mama minta maaf lagi nih. Keluarga semua udah ngumpul. Emang mama udah pegangin kaki, udah semua udah dingin. Itu aku ingetnya tahu-tahu bles nggak ada. Aku ingetnya gini bang, dibawa main sama anak kecil. Pas hilang kesadaran tuh muncul keadaan seakan-akan lagi dibawa main sama anak kecil. Orang-orang kecil gitu, orang kecil bukan anak kecil. Bukan orang-orang kecil gitu. Ayo main gitu kan. Main awalnya di ituan bang, kayak hutan lah modelnya kayak hutan gitu. Modelnya kayak hutan gitu. Main tuh aku main. Terus mereka nyebrang kali kan. Ternyata di seberang kali itu ada gua. Kayak gua gitu. Seberang kali ada gua itu mereka udah nyebrang nih satu-satu. Ayo gitu kan. Nyebrang. Situ ada pohon bambu, pohon bambu deh banyak. Ayo gitu. Pas terakhir aku mau masuk gua. Nyebrang, mau masuk, diangkat. Pas aku bangun, semua keluarga udah pada nangis. Diangkat sama? Ada kayak kakek-kakek. Diangkat dari tempat tersebut? Iya, jadi aku nggak boleh nyebrang. Maksudnya belum waktunya mungkin ke sana. Diangkat gitu, ditarik, langsung mau aku bangun. Mau maghrib gitu. Maghrib kalau nggak salah, mau maghrib. Iya, waduh Bang Anto merinding juga nih. Keluarga semua udah pada kumpul bang, masih pada nangis gitu. Terus ada yang ngobatin juga kan. Ini emang belum waktunya, jadi kayak
sukmanya tuh udah dibawa, cuman emang belum waktunya gitu ya. Iya. Jadi diambil lagi. Alhamdulillah gitu, ya iya. masih diselamatkan ya. Iya. Itu dari situ tuh yang ya Allah, maksudnya kok gue gini banget gitu makanya sih emang mungkin salah aku juga apa gimana ngerti gitu kan. Apa orang sakit hati atau apa gitu kan. Iya. Cuman ya buat belajar aja gitu jadinya. Bang tuh merinding juga nih. Oh. Bang tuh biasanya masuk tempat-tempat angker serem biasa aja. Kan kemana-mana kita tuh sahabat mata batin tahu sendiri sahabat mata batin. Tayangan kita tuh udah mengupas tentang tempat-tempat yang sumber-sumber yang horor-horor tapi Bang Anto nggak merinding. Ini dengar cerita dari Mega agak merinding. Iya, ngebayangin pada saat itu memang ya itu Allah alam bisawab ya. Itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya umur itu nggak bisa manusia itu mengatur umur. Semuanya di tangan Allah. Nggak bisa dipercepat, nggak bisa diperlambat gitu kan. Kalau emang belum waktunya Allah panggil nggak akan kita bisa. Iya, benar. Sekalipun kita niat mau dibunuh orang, Allah belum izinkan ya nggak bisa. Itu juga dimundurin nggak bisa. Tapi ini pengalaman yang luar biasa dan itu harus membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik karena sudah diselamatkan gitu ya Mega ya. Itu sungguh-sungguh selamatkan. Jadi ya. belajar. Jadi bukan cuma sisi misteri sebenarnya Bang Anto bilang nih saat ini cerita ini, tapi banyak hikmah juga, iktibarnya banyak ini. Hikmah yang terdapat pada ceritanya Mega tadi itu. Tapi sekarang gimana kondisinya? Udah lebih baik daripada yang waktu itu? Udah alhamdulillah udah enakan. Udah enakan. Udah jauh lebih baik. Dulu kurus dong berarti Mega? Kurus banget sampai 38 kilo. 38. Kan sampai habis badan yang benar-benar kita tuh dibikin nggak doyan makan, nggak istilahnya ya gila, benar-benar gila Bang. Ya. Gila, benar-benar gila sama orang tuh takut. Karena ngeliat orang lain tuh seperti ngelihat hantu ya. Jadi kita ngeliat orang bukan orang. Bukan setan. orang. Oh iya. Adanya ya dia setan. Di pandangan kita tuh kalau Mega tuh, yang Mega lihat tuh orang lain itu jadi bentuknya jadi hantu ya, jadi setan. Kasihan tuh orang yang dilihatin jadi setan. Iya, berarti tuh di matanya Mega tuh ditempatin itu pandangan tentang jin. Iya, Masya Allah. Ini cerita luar biasa, horor nih, serem, dan ini menegaskan juga, sahabat mata batin perlu ketahui juga nih, ini adalah penegasan bahwasanya terdapat dunia lain selain dunia yang kita lihat secara kasat mata. Iya kan, ada dunia luar, ada bangsa lain, ada bangsa jin gitu kan. Ya kan Allah berfirman di Quran surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itu berarti kan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia, berarti jin duluan yang ada di sini, jin duluan yang ada di kehidupan ini sebelum manusia. Jadi ada bangsa jin gitu. Dan penyakit-penyakit yang tadi Mega ceritain itu dokter pun udah didiagnosa dan nggak ada penyakitnya. Jadi penyakit tuh sahabat mata batin perlu ketahui nih, ya kan? Penyakit tuh nggak melulu karena medis gitu, nggak melulu karena kita makan sesuatu terus kita sakit. Yang salah mungkin kita makan yang nggak seharusnya kita makan sakit. Bukan dari makanan. Bukan juga, iya kan? Nggak juga, iya dari kehidupan kita sehari-hari pun kurang istirahat, nggak juga. Bahwasanya itu ada orang-orang yang punya ilmu tertentu yang bisa menyakiti orang lain dengan bantuan jin fasik, jin kafir. Nah itu udah masuk ada lembah syirik dan kemusyrikan, dan memang itu bisa membuat orang lain menjadi sakit, tapi kan itu diizinkan oleh Allah tapi nggak diridhoi oleh Allah. Itu dosa yang paling besar. Yang Mega alami itu menurut Bang Anto tadi itu adalah penyakit di luar medis. Nah itu ditimbulkan oleh orang-orang zalim gitu ya. Ya bukan berarti kita seuzon, enggak, kita berpikir pakai akal gitu. Kita kan dikasih pikiran, dikasih akal. Iya, kita udah berobat dokter segala macam tapi nggak kunjung sembuh. Ya, berarti itu kita ikhtiar yang lain nih, gitu kan. Penyakit nggak cuma medis gitu. Karena kan
bapak kedokteran dunia tuh Ibnu Sina itu menguasai seluruh ilmu kedokteran. Wah. Dan juga ilmu ruqyah. Jadi bapak kedokteran dunia tuh Ibnu Sina tuh udah luar biasa tuh, baca aja bukunya tuh. Kalau yang masih janggal, wah nggak ada penyakit selain medis, non medis nggak ada. Nah itu belajar lagi, atau nggak mau ngomong apa-apa, belajar lagi gitu, biar paham. Sekarang setelah sakit, apakah masih menggeluti profesi yang sama? Enggak. Karena apa? Karena apa? Enggak terjun lagi. Kapok apa emang Enggak. Suaranya nggak ada? Kalau buat kapok mah enggak ya bang, cuman lebih ke itu aja, kayak enggak dulu deh gitu. Oh enggak dulu deh. Tapi suatu hari kalau saya sehat lagi, normal lagi. Ya paling kalau sekadar hobi mah pasti. Iya. Kalau kayak gituan kan nggak harus hilang blus gitu bang. Iya. Nggak bisa. Iya. Ya insya Allah lah kalau misalkan normal lagi suara gitu. Iya. Balik lagi. Iya. Ya jadi ya intinya gini ya, nggak setiap pekerjaan pasti ada resiko, Iya. gitu kan. Termasuk bernyanyi. Ya kita nggak tahu kan ya, nama lingkungan kan itu entertain kan. Wah. Iya. Sikut menyikut. Pasti. Wah. Iya. Ya masing-masing pekerjaan ada apa namanya tadi, ada resikonya masing-masing. Kita nggak boleh kapok selama kita merasa kita nggak merugikan orang, Ya, gitu kan, kita nggak menipu orang. Kita juga tetap di pekerjaan kita halal, jalanin aja. Seandainya ini sakit sudah sembuh, Allah kasih rezeki dari manapun, udah gerakin. Mau kerja, mau nyanyi lagi, jalanin udah, gitu ya Mega ya. Makanya dibilang kapok ya enggak kapok. Nggak kapok, nggak boleh kapok. Cuman ya nanti aja dulu gitu. Nanti dulu ya, Istirahat dulu. yang lain dulu, Ya. gitu, kerjaan yang lain dulu. Kita itu aja dulu belajar. Ini pesan nih untuk semua orang-orang di dunia musik ya, terutama ya kita lah akar rumput nih. Nggak dunia musik doang. Iya, kita terutama nih mau pesan nih orang-orang musik gitu kan. Kita kan akar rumput nih, orang-orang recehan gitu nih. Iya, orang bawah. Kalau seandainya teman sukses itu seneng, girang, bahagia. Jangan teman lagi sukses, namanya lagi bagus, lagi banyak fansnya, iri, dengki, repot itu namanya. Hasad itu penyakit hati, itu luar biasa, itu bahaya. Perhatiin nih baik-baik, buang jauh-jauh penyakit hati. Penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit fisik, penyakit medis. Penyakit medis gampang obatnya, panas minum obat hilang. Selesai. Iya, sakit gigi kasih obat bisa hilang. Kalau hasad ente kudu banyak zikir, banyak istighfar. Iya, supaya jangan seneng lihat orang susah lihat orang seneng. Ketemunya banget tuh ntar Mata Batin Official. Iya, kita agak emosi nih. Turunin lagi, down lagi. Tenang. Kalem. Terus Bang tuh mau tanya nih Mega nih, kan pengobatan alternatif dijalanin tuh. Terus menurut yang ngobatin Mega, ya, setelah pengobatan itu beliau bilang apa nih? Gejalanya itu timbul dan penyakit yang dirasakan Mega karena apa? Karena apa? Kan banyak yang bilang karena guna-guna dari orang lain atau gimana gitu. Apa? Iya. Ya intinya Menurut sih, dia? ya guna-guna. Guna-guna ya. Atau biasa? Gunanya lewat jin. Oh iya, pasti guna-guna lewat jin Kan kafasit beda. ya. Kalau santet mungkin langsung kali ya bang ya. Bedanya gimana sih? Oh, definisinya sama sebetulnya. Oh sama. Guna-guna sama santet kan bahasa ini aja tuh, bahasa. Gitu. Iya, seperti kita madang dan mangan sama aja. Makan, madang, mangan, dia juga. Iya, sarua kene sama aja. Jadi Cuman karena guna-guna guna-guna bahasa lebih halus lah. Gitu. Iya. Gitu. Berarti kita keluar jalan nggak usah pakai sendal. Itu halus. Ya, nggak usah pakai alas kaki atau bahasa kasarnya nyeker gitu. Santet tuh iya. Lebih kasar. Iya, sama aja itu. Jadi kita kan boleh gini, dibilang di kerjaan orang kita juga berpikir, oh diagnosa dokter udah, ini udah. Berarti kemungkinan besar ya iya. Enggak. Jangan semuanya pakai logika. Wah, kita sakit karena cuma gara-gara ini kok, karena makan kok, karena enggak juga. Ada juga penyakit kayak gini. Ini dibuktikan
Kalau Mega sendiri yang udah pengalaman, yang udah punya pengalaman pribadi, itu bukan suatu yang tabu, itu harus dipahamin, dicerna oleh otak, gitu. Bahwasanya ada penyakit lain dan kita harus waspada. Kalau kita waspada, kita bisa menangkalnya, Mega, gitu kan ya. Dengan zikir, dengan beribadah, ya kan, dengan suci sholawat segala macam, itu kan menangkal daripada perbuatan-perbuatan orang yang mau zalim pada kita, gitu kan. Bang Anto mau tanya nih, mungkin pertanyaan terakhir nih ya, seandainya sikap Mega gitu gimana kepada apabila memang benar penyakit yang ditimbulkan itu yang Mega rasakan selama ini, yang sampai hampir merenggut nyawanya Mega, itu memang benar itu hasil dari kejahatan orang yang bersekutu dengan setan. Harapannya gimana kalau Mega seandainya tahu orang tersebut kesel, dendam, seperti apa? Enggak, aku nggak pernah dendam sama orang. Aku tahu aku digituin sama orang, tapi aku cuman ya udah biarin aja lah. Ntar juga istilahnya balasannya dari Allah aja. Aku nggak mau biar dia berubah aja. Semoga dia tuh nggak ngadain orang lagi gitu loh. Udah cukup saya aja. Biar udah nggak ada yang lain-lain lagi. Gitu. Jadi terima dengan ikhlas gitu ya. Iya, nggak usah dibalikin, nggak usah dijolimin lagi. Nggak usah ya. Nggak usah. Aku nggak pernah benci loh sama kamu. Oh, iya. Jadinya malah didoakan ya. Iya. Supaya dia berhentilah kezalimannya dan meninggalkan segala perbuatan yang kayak gitu-gitu aja. Maksudnya gini, setiap masalah pasti kan ada jalan keluarnya, gitu kan. Kalaupun memang masalahnya harus diomongin, baik-baik diomongin. itu lebih baik. Nggak usah main kayak gini-ginian, karena nyakitin orang tuh nggak enak, ya kan? Iya. Pertama, Disakitin enak. duitnya habis, Wah. ya kan ya bang? Kedua, dosanya numpuk. Dosanya numpuk. Iya. Kalau yang disakitin ikhlas, nggak apa-apa, Iya. ya kan? Berbaik lagi nantinya ke yang ngaduin. Iya, karena doa orang yang terzolimi itu diijabah sama Allah langsung itu. Siap-siap aja tuh. Iya, kalau orang disakitin nih, ya, terus diberdoa sama Allah, ya udah siap-siap tuh yang nyakitin. Wah. Man, biar itu aja, biar pada kebuka lah matanya. Iya, biar supaya taubat, insaf, jauhin hal-hal begitu, syirik itu musyrik. Iya, kayak gitu-gituan tuh nggak bagus. Iya, nanti ada balasan di dunia maupun di akhirat, ngeri. Iya, Bang Anto bilang ngeri. Bang Anto selalu bilang tuh kepada orang-orang yang punya rasa hasad sama orang lain, itu istighfar. Kalau ada masalah temuin orangnya, lebih baik bicarain yang pahit yang manis di depan langsung satu meja begini. Oh, kita ada masalah A B C D. Ini gimana solusinya? Saya kurang suka sama sikap kamu begini. Karena kamu gini-gini nih, ya kan nanti jadinya ada jalan keluarnya. Bukan lari ke mbah dukun, ntar lu nyantet orang. Ini lawannya mata batin. Aduh, kesel jadinya. Iya, subhanallah bihamdi, subhanallah mustaqim. Kesel lagi aja. Iya. Bang Anto, nggak boleh kesel ya? Sabar. Sabar bang. Siap, sabar. Aduh, masih kesel. Iya. Jadi itu sahabat mata batin. Ini walaupun kayaknya ngobrolnya ringan sambil senyum-senyum, tapi panas ini mendidih. Iya, mendidih di hati. Wah, ada seorang perempuan yang niatnya tulus mencari rezeki, mungkin untuk keluarganya, untuk orang tuanya, mungkin untuk anaknya, tapi dizolimin sampai sekarang nggak bisa berprofesi lagi sebagai penyanyi karena suaranya habis gitu. Sampai sekarang pun dengan nyanyi ya Mega ya, bukan? Ini luar biasa. Tapi Mega ini menyikapinya dengan sungguh bijak, bahkan mendoakan supaya orang tersebut apabila ada yang menzoliminya, didoakan supaya berubah kembali ke jalan Allah gitu Mega ya. Luar biasa. Ini pesan yang sangat menyentuh. Bantu saya susah nangis sih. Susah nangis, bantu udah nangis nih. Luar biasa ini. Ya Bang Anto cuma mau pesan terhadap diri Bang Anto pribadi, baik Mega juga semua yang menyaksikan, sahabat mata batin yang dirahmati Allah, hindari sifat hasad, benci sama orang. Yang tadi Bang Anto udah bilang,
Kalau orang hasad tuh susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Itu dia, itu ciri-ciri yang pertama. Jadi tinggalin. Dan jangan sedikit-sedikit kalau ada masalah sama orang larinya ke dukun. Nanti, bah saya kesel sama si A nih malah. Saya kesel sama si Mega. Si Mega saya mau bikin sengsara. Saya mau bikin si Anu ini, si dia begini. Yang pasti itu menyusahkan orang. Nah, itu hindarin. Itu perbuatan syirik dan musyrik, iya kan? Itu perbuatan ilmu sihir. Itu di Quran surat Al-Baqarah ayat 102 dijelasin itu. Ya kan, barang siapa yang menggunakan sihir, membeli sihir dan menggunakannya, Masya Allah itu azab Allah sangat pedih, itu ngeri. Hindarin deh. Kalau kita orang punya agama nih, ya kan, punya agama itu ngeri. Kalau kita masih punya iman, jauhin. Ya kan, kalau kita ada masalah, datengin orangnya. Itu, atau kalau nggak berani datengin orangnya, minta nasihat kepada guru kita, pada ustadz, pada kiai, pada ulama yang kira-kira kita bisa mintain nasihat. Nanti nasihat, ya ustadz, saya punya masalah sama si ini, gimana caranya menyelesaikannya. Nanti dikasih nasihat yang baik, gitu kan? Karena Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang berguna bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Itu jangan kan kalau ke dukun, jangan kan buat diri kita, buat orang lain, buat diri kita aja nggak ada gunanya, ngeri, iya kan? Terakhir kita tutup nih ya dengan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa hamba-hambaku yang bersyukur atas nikmat yang aku berikan, nikmatnya akan ditambah lagi berkali-kali lipat. Tapi siapa yang kufur atas nikmat yang Allah berikan, azab Allah sangat pedih. Ini bukan mau ngomong nih, Allah nih berfirman. Iya, kita udah dikasih sehat, kasih fisik yang sempurna, ya kan? Kasih semuanya nih, udah punya ini, punya itu segala macem. Kita bersyukur, tapi kalau kita nggak bersyukur malah nyakitin orang, azab Allah sangat pedih. Jangan nantangin. Lu rasain sendiri kalau emang lu masih mau kayak gitu. Iya, bener. Demi Allah, Allah yang balas perbuatan kita yang zalim ntar. Begitu Mega. Mau agak berapi-api nih. Iya, karena nggak tega ngelihat seorang wanita tuh dizolimin. Iya kan, sama aja ngelihat adik sendiri, kakak sendiri atau ibu sendiri dizolimin gitu. Nggak sampai hati. Gitu. Mudah-mudahan yang menyaksikan nih, yang menonton bisa mengambil hikmah dari cerita Mega. Tetap waspada. Tipsnya waspada, iya kan? Dengan cara seperti apa sih? Ibadah, rajinin ibadah. Ibadah, rajinin zikir, jangan dilepas. Ya kalau bisa puasa Senin Kamis, gitu kan? Ya, dirutinin, ya kan? Ya, baca dah tuh ayat kursi yang sering, habis maghrib, habis isya, habis subuh. Baca ayat kursi, gitu. Baca ayat kursi kita diselimuti oleh para malaikat, dilindungin. Ya, tadinya mau dizalimin orang jadi mental. Ya kan, gitu. Tadi kita ada orang mau jahat, jin mau jahat, jadi mental. Jadi nggak jadi kena ke badan kita dan keluarga kita. Itu Mega, terima kasih atas pengalamannya yang luar biasa. Iya, itu waktu nggak usah bayangin masih. Tapi luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk Mega yang udah mau berbagi cerita kepada sahabat Mata Batin. Dan juga nih terakhir tadi hikmahnya tuh itu bahwa dia nggak memendam dendam, itu yang penting. Jadinya mudah-mudahan sakit yang Mega alamin itu Allah hitung sebagai penghapus dosa kita. Iya kan, penghapus dosa yang udah kita lakukan selama ini. Kita kan banyak dosa, mudah-mudahan penyakit kita kemarin itu menghapus dosa kita dan memperbaiki hidup kita ke depan supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sahabat Mata Batin, kita tutup dengan sholawat. Mudah-mudahan dengan sholawat kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Salatu minallah wa alfa salam alal
Mustafa Ahmad syarifil maqam. Salatu minallah wa alfa salam ala Mustafa Ahmad syarifil maqam. Jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol loncengnya, like, share, dan komen. Mungkin ada yang punya pengalaman yang sama seperti Mega, ya kan? Tulis di kolom komentar. Mungkin juga ada yang mau cari solusi, ya boleh tulis kolom komentar. Waduh, apa aja komentar yang ide-ide yang membangun, kritik membangun, insya Allah Mata Batin Official siap menerimanya dengan tangan terbuka. Untuk itu, terima kasih untuk semua menyaksikan. Mudah-mudahan tayangan kali ini bermanfaat dan mendapatkan hikmah daripada cerita yang Mega berikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mata batin.